Dalam hal ini Mark telah memenangkan sebagian misinya, maka untuk selanjutnya ialah menumbangkan musuh-musuh bebuyutannya yang bercokol bersama Ducati. Lihat saja, selama 1 musim ia telah membangun mesin Gresini agar bisa nurut dan kencang, untuk kemudian diwariskan kepada adiknya agar bisa membantu meruntuhkan mental dan dominasi murid VR46. Hasilnya, seperti yang telah kalian lihat saat ini ketika begitu perkasanya Marquez bersaudara melibas murid-murid Rossi yang seolah tidak berdaya untuk ngejabanin kekuatan keduanya. Simak ulasannya sampai akhir agar tidak gagal faham, dan selamat datang kembali di Motoinfo Channel. Jika kalian bertanya siapa maestro MotoGP saat ini, jawabannya tentu saja sosok itu adalah Marc Marquez. Ya, karena bagaimanapun juga Marc telah membuat MotoGP menjadi panas dalam kurun 1 dekade terakhir. Pemuda asal Carvera itu bukan saja cepat di atas motor, namun ia begitu pintar dalam menyusun strategi untuk menumbangkan musuh-musuh besarnya saat ini. Marc punya kesabaran, namun pasti, bahkan dalam suatu masa ia rela kehilangan banyak uang yang digelontorkan Honda demi kembali meraih kemenangan. Marc telah meninggalkan Honda sebagai pabrikan yang mempunyai peran besar dalam karirnya. Dalam fase itu mungkin saja ia telah dicap pengkhianat karena keputusannya meninggalkan pabrikan sayap tunggal yang sudah tidak cepat lagi. Tetapi percayalah Marc tidak seperti itu karena di dalam benaknya ia pasti membawa misi yang lebih dahsyat. Bahkan bukan tidak mungkin keputusannya itu akan menguntungkan bagi Honda sendiri. Dalam masa sulitnya bersama Repsol Honda, Marc telah jatuh bangun atau mungkin ia akan sedikit menangis hingga hampir saja karirnya berakhir. Tapi itu tidak bagi sebagian orang yang tertawa. Ketika memasuki tahun yang krusial, Marc benar-benar pergi dari Repsol Honda untuk berlabuh ke Gresini Ducati meski semua fans MotoGP tahu, tim satelit itu hanya disokong mesin yang 1 tahun lebih tua dari tim utama. Tapi Marc seolah tidak peduli karena tujuan utamanya tentu bukanlah untuk selamanya di Gresini. Di otaknya yang ada hanya bagaimana ia membangun strategi agar masuk tim utama meski itu tidak mudah karena Jorge Martin akan menjadi batu sandungan jika ia tidak bisa menyingkirkannya. Namun ia percaya jika dirinya mampu menggoyahkan pendirian para petinggi Ducati hanya dengan 1 musim saja di Gresini. Lalu mengapa ia hanya mau menandatangani kontrak 1 musim dengan Gresini? Inilah analisanya. 1 musim bersama Ducati tentu saja Marc akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman bagaimana agar ia bisa kencang di atas Desmosedici. Di balik itu Marc pun akan paham tentang cara meramu motor bengis itu supaya bisa sinkron dengan pengendaranya. Nah, jika saja di akhir musim pabrikan Borgo Panigale itu nekat tidak menyodori kontrak untuknya, maka Marc akan menjadi bumerang dan musuh yang akan sulit ditaklukkan jika menyeberang ke Aprilia atau KTM. Karena dengan pasti ilmu Ducati akan diaplikasikannya. Dan Marc Marquez pun pasti percaya strateginya itu akan berhasil, karena selain dirinya mempunyai nama besar, para petinggi Ducati pun pasti akan selalu memperhitungkan akan hal itu. Kenyataannya strategi itu benar-benar berhasil membuat David Tardozzi, Gigi Dalikna CS membuat keputusan yang tidak ada pilihan karena, jika mereka ngotot mengambil Martin, efeknya akan sangat buruk bagi kelangsungan dominasi tim merah. Maka dengan berat hati petinggi Ducati itu memutuskan lebih baik kehilangan Jorge Martin daripada di kemudian hari harus berhadapan dengan musuh yang akan menyulitkan. Dalam hal ini Marc telah memenangkan sebagian misinya, maka untuk selanjutnya ialah menumbangkan musuh-musuh bebuyutannya yang bercokol bersama Ducati. Lihat saja selama 1 musim ia telah membangun mesin Gresini agar bisa nurut dan kencang, untuk kemudian diwariskan kepada adiknya agar bisa membantu meruntuhkan mental dan dominasi murid VR46.
Hasilnya seperti yang telah kalian lihat saat ini ketika begitu perkasanya Marquez bersaudara melibas murid-murid Rossi yang seolah tidak berdaya untuk ngejabanin kekuatan keduanya. Kenyataan ini membuat jutaan fans MotoGP cengang karena seolah-olah motor mereka berdua berbeda dengan tunggangan para rider Ducati lainnya. Pecco pun dibuat kelimpungan dan bingung mengambil keputusan untuk menentukan setup motor 2024 atau 2025 yang akan dia gunakan. Sementara rider Ducati lainnya tidak bisa berbuat banyak. Mungkin itulah alasan mengapa Marc Marquez mau pindah dari Honda, tapi terbukti jika benar itu strateginya, maka saat ini ia telah berhasil. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Iya.